berobatin Anabul, kucing kesayangan. Sakit udah kayaknya dari 2 minggu yang lalu gitu. Cuman waktu itu sih belum terlalu parah ya, masih makan, masih mau dikasih pindang keret gitu ya. Dokter bilang sih dari pemeriksaan yang diraba gitu, hatinya udah bengkak, ginjalnya juga udah bengkak gitu. Telinga udah kuning, suhu tubuh juga cuma 35, berarti itu tandanya udah dingin kata dokter. Waktu itu pernah sakit, kita beli tanpa rekomendasi dari dokter gitu, sembuh gitu. Jadi kita kepedean untuk sakit yang sekarang pun seperti itu lagi gitu. Apalagi kalau udah buka kulkas udah langsung ngeung. Saya kangen suaranya. Karena sekarang saya pertama kali pengalaman ya ke dokter dan ternyata seperti itu. Obat gitu juga nggak boleh gitu ya, asal harus memang dari rekomendasi dokter gitu. Jangan sampai nanti kalau misal saya punya kucing lagi sakit gitu, sembarangan gitu ngasih obatnya gitu. Ternyata semahal-mahalnya juga nggak semahal yang seperti apa sih ya. Ternyata ya masih lah terjangkau untuk ngobatin Anabul mah gitu. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sini ya. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, aku mau periksa. Aku tuh sakit. Oke. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum. Untuk pendaftaran awal, paling kami bantu pendaftarannya. Barangkali ada kartu identitasnya seperti KTP. Oke, saya daftarkan terlebih dahulu. Ditunggu di sebelah. Oke, terima kasih ya. Atas nama Faras. Tunggu ya. Oke. Di sebelah sini langsung dibuka saja pintunya. Halo dok. Halo. Aduh. Abu-abu. Aduh dok. Kenapa kucingnya kak? Jadi ini namanya Abu dok. Nah aku tuh khawatir banget dok, karena dia akhir-akhir ini tuh sakit. Terus ada luka-luka gitu dok. Nah aku tuh kepikiran buat kasih antibiotik dok, biar dia cepet sembuh. Saya periksa dulu ya. Ya. Sebetulnya ini luka-lukanya bukan karena infeksi ya. Jadi sebetulnya tidak perlu pakai antibiotik. Emang sebetulnya antibiotik itu apa sih dok? Kan biar cepet sembuh tuh. Antibiotik itu obat yang kita pakaikan untuk mengatasi infeksi dari bakteri dan mungkin bisa dibantu untuk virus. Tapi itu bukan untuk mengobati virusnya ya, tapi itu untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder yang diakibatkan oleh bakteri juga. Gitu, jadi nggak bisa sembarangan ya dok ya? Nggak bisa. Tapi kan dok, saya tuh sempat lihat di online shop tuh sebenarnya banyak banget yang jual antibiotik secara bebas. Itu gimana sih dok? Saya pernah lihat juga dan pernah lihat komposisinya juga. Ternyata ada beberapa obat yang dapat bebas di online shop. Itu komposisinya kadang terlalu banyak atau kadang terlalu sedikit. Nah, itu sebetulnya kan untuk menentukan obat suatu penyakit, kita harus diagnosa penyakitnya dulu. Jadi dengan diagnosa yang tepat, kita akan memberikan pengobatan yang tepat. Sementara yang ada di online shop, yang memberikan obat kan bukan dokter ya. Ya, betul. Dan itu gejala yang dikeluhkan oleh owner, itu kita harus cek ulang, karena belum tentu itu betul. Jadi ada beberapa kasus itu ada keluhannya dia tidak bisa BAB. Tapi setelah ke dokter ternyata yang kita pegang atau yang kita lihat, kita periksa dia tidak bisa pipis. Jadi itu obatnya sangat berbeda dan itu sih yang ditakutkan kalau kita misalnya membeli obat-obat yang keluhan hanya melihat keluhan saja tidak diperiksa, maka diagnosanya akan salah atau tidak benar. Oke, jadi sebetulnya kita memang harus periksa dulu supaya tahu penanganan yang tepat ya dok ya? Betul sekali. Nah, untuk pemberian antibiotik itu sendiri kan mungkin akan terjadi resistensi antibiotik ya dok ya? Kalau penggunaannya tidak tepat. Kalau penggunaannya tidak tepat. Tapi kalau misalkan ownernya tahu cara penggunaan dan pemakaiannya, sebetulnya boleh nggak sih dok kita tuh beli antibiotik di online? Tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Karena yang bisa mendiagnosa, yang belajar untuk mendiagnosa dengan perbedaan gejala sekecil apapun itu adalah dokter. Karena begini, kalau dokter umum kita bisa bertanya, ibu keluhannya apa? Ya. Tapi untuk hewan kita tidak bisa bertanya. Iya, mungkin betul. Apakah kita mengetahui dia dalam kondisi demam atau pusing atau ada sesuatu yang dia dirasakan sakit di anggota tubuhnya, hanya kita yang bisa mengetahuinya gitu, mendeteksi sebenarnya betul, sakit apa begitu ya, penyebab yang paling pastinya itu betul. sendiri.
nih dok, kalau misalkan tadi saya udah kasih abu duluan si antibiotik itu sendiri, terus dosisnya terlalu berlebihan, itu kira-kira apa yang terjadi sama abu dok? Pertama, kemungkinan ada kerusakan organ. Jadi apabila kita tidak memberikan obat dengan tepat atau dosisnya yang tidak benar, itu biasanya akan ada organ-organ lain yang terganggu. Jadi itu sebetulnya harus kita hindari juga. Tapi nih dok, misalkan abu kecelakaan atau terluka gitu yang mengharuskan dioperasi dok. Kadang kan bekas lukanya itu kita tuh sebagai owner pengennya dia cepat sembuh gitu ya, Betul. balik lagi gitu ke semula. Nah itu kan perlu antibiotik, cuman apakah ada tanda-tanda, oh sebenarnya ini luka tidak perlu antibiotik nih gitu? Betul. Ada sebetulnya untuk luka-luka tertentu apabila kita lihat, kita tangani dengan benar, itu sebenarnya tidak semuanya harus dengan antibiotik. Jadi yang pertama itu dengan sterilisasi yang benar, kita akan mengajarkan dia perawatan di rumahnya seperti apa sih, atau kita akan memberikan tindakan awal yang sekarang tuh ada antibiotik yang long acting gitu. Yeah. Kita mungkin suntikan di klinik dan nanti perawatan lanjutan di rumah bisa diteruskan tanpa antibiotik. Jadi sebetulnya tugas kami adalah memberikan kemudahan. Jadi owner akan lebih merasa lebih mudah dan pasiennya juga akan lebih cepat sembuh. Oh, gitu ya. Berarti daripada kucing aku nanti sakit, mendingan aku langsung tanya aja sama ahlinya. Dokter. Halo dokter. Halo, Kak. Nah, ini aku lagi sama dokter Faiza nih. Hai semuanya. Cie. Dokter. Jadi aku pengen nanya nih. Ini kucing-kucing di sini, gimana sih cara bedainnya kucing yang kalau dia tuh emang dia sehat dan lincah tuh kayak gimana? Iya, bisa kita lihat dari behaviornya. Dimana kalau misalnya kucing yang sehat itu dia lincah, terus bulunya shiny, halus, kayak gitu. Terus makannya juga lahap. Oke. Gitu. Dia kenapa nih? Dia nggak tahu ya kenapa ya. Sebenarnya ini nyumput-nyumput nih. Sama Dari lagi. tadi. Iya, ini ada kakak sama kelakuannya kayak Oh gitu. Iya. Misalkan kucing yang ciri-ciri kucing yang nggak sehat tuh kayak gimana? Biasanya sih dia nggak mau makan ya, nafsu makannya menurun. Terus males gerak, kayak diem aja di ujung. Terus kelihatan bulunya itu kusam, meringkuk gitu dia. Nah kalau di sini nih ada treatment khusus nggak? Kalau untuk kucing yang sehat sih kita nggak ada treatment khusus ya. Yang penting kita kasih tempat yang nyaman, yang bersih. Karena emang kucing itu dia suka tempat yang bersih. Terus air minumnya juga harus dipastikan bersih. Makannya terisi. Terus kalau misalkan dia buang kotoran ya harus segera diambil. Oke, iya, makanya ada petnya kayak gini. Iya, ini ya. kita pakai underpad. Underpad gitu ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan supaya dia tuh sehat, lebih baik tuh wet food atau dry food? Sebenarnya sama aja ya, untuk wet food dan dry food itu sama aja. Oke. Cuman misalnya ada beberapa kucing kalau misalkan lagi nggak mau makan tuh kita bisa pancing pakai wet food, karena wet food itu dia lebih menyengat. Jadi kayak ini enak nih gitu. Jadi boleh dipancing dulu. Nah untuk kandungan nutrisinya sih nggak jauh beda ya, kayaknya sama aja. Terus kalau misalkan kayak intoleransinya mereka tuh apa sih? Misalkan kayak mungkin kan ada yang intoleransi sama kayak katanya jangan dikasih garam supaya bulunya nggak rontok gitu. Itu bener nggak sih dok? Kalau garam itu sebenarnya kan garam itu natrium ya. Emang kucing itu membutuhkan natrium seperti natrium dan juga mikronutrisi, beberapa mikronutrisi. Nah tapi itu kan dalam jumlah yang terbatas ya. Jadi kalau bisa sih dari pakan yang udah komersial, di situ udah diatur kandungan segala-galanya di situ. Jadi tinggal kasih aja gitu, jangan ditambah-tambahin dulu. Oh, oke. Jadi supaya memastikan kucing kalian itu sehat dan bahagia, harus rajin-rajin dipantau. Misalnya kalau udah ada kayak kelihatan sakit nih, segera bawa ke dokter hewan. Terus pantau juga feses, takutnya ada diare atau ada kelainan lah gitu. Terus harus
jangan lupa divaksin. Jadi kalau misalnya abis ada kucing itu harus diobservasi selama 2 minggu. Setelah itu baru kita bawa ke dokter untuk divaksinasi, karena vaksinasi itu penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang dari virus. Karena emang sangat rentan ya kucing-kucing itu kena virus. Nah habis itu jangan lupa dikasih obat cacing. Obat cacing itu setiap 3 bulan sekali ya teman-teman. Terus Kayak anak kecil juga ya. iya, obat cacing tuh penting. Terus kalian juga sama obat kutunya. Oke. Gitu, ya. Terus kalau bisa nih biar kucingnya bahagia, itu bisa ditambahin kayak enrichment. Enrichment itu apa tuh? seperti misalkan kucing kan suka cakar-cakar ya. Jadi suka ada yang jual tuh di pet shop kayak untuk cakar-cakar kucing kayak gitu. Biar dia nggak bosan. Bisa dikasih mainan lah intinya gitu biar dia bahagia. Oke, terima kasih Terima dokter. kasih semuanya. Nah, itu dia tadi tips dan trik dari dokter Faiza. Faiza. Iya. Fazia siapa? Dadah. Dadah. Kasus Abu ini, jadi saya tidak akan kasih antibiotik, saya akan kasih anti skabies ya. Oke. Jadi nggak semua ya, Iya, Abu tuh betul. tenang aja. Tapi dok, biasanya kalau misalkan pemberian antibiotik itu sendiri, dia ada efek sampingnya nggak sih dok sama anabul ini? Ada, Gitu, efek sampingnya apa dok? Biasanya setelah pemberian antibiotik? biasanya kalau untuk jangka waktu yang ditentukan ya, maksudnya untuk itu biasanya nggak ada sih, paling dia akan merasa lebih segeran aja ya. Oh, oke. Tapi ada kalau terlalu lama nih dipakai, dia kan di metabolismenya di hati ya. Iya. Biasanya ada gangguan di hati atau di ginjalnya juga biasanya ada. Seperti pas saya Abu-abu. tadi ya, itu tadi saya palpasi ginjalnya dua-duanya sudah bengkak banget, hatinya sudah bengkak banget. Jadi maksudnya itu kan sakitnya di hati ya dan di peritoneum. Terus dia kasih obat yang mungkin malah akan membahayakan hatinya sendiri. Jadi susah juga ya dok kalau udah Betul. kayak gitu. Makanya perlunya penanganan yang tepat tuh kan seperti itu ya Iya, dok, yang betul. meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di Betul. kemudian hari. Aduh doyan ya kamu ya. Enak ya. Oke, dok kayaknya dia udah happy deh. Jadi kayaknya emang bener ya dok, harus konsultasi dulu, harus didiagnosa dulu biar dapat penanganan yang tepat. Biar aku nggak sembarangan beli obat di luaran sana dulu ya dok ya. Makasih banyak ya dok ilmunya. Oke, let's go Abu, kita pulang. Ada Abu. Dadah. Dadah.